pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini kita mau diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami bersyukur kembali bisa menikmati nafas kehidupan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau dikenyangkan dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi ini diambil dari kitab Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentunya punya peranan di dalam kehidupan ini. Demikian juga peran Yehezkiel. Tuhan menetapkan dia sebagai penjaga kaum Israel. Tertulis di Yehezkiel 33 ayat 7. Dalam tindakan sebagai penjaga kaum Israel, Yehezkiel mempunyai peran sebagai nabi yang Tuhan pilih. Yaitu dia harus mampu menjadi penyambung lidah Allah dalam menyampaikan firman keselamatan yang bersumber dari Allah. Tuhan ingin agar umatnya tidak hidup dalam kejahatan. Tuhan ingin agar umatnya mau hidup dalam pertobatan. Allah akan menghakimi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Allah juga menghakimi orang-orang yang melupakan Tuhan. Apabila mereka tidak mau mendengarkan seruan Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kehancuran. Inilah yang diingatkan oleh Yehezkiel kepada bangsa Israel di dalam pembuangan. Jikalau mereka bertobat, maka Tuhan akan menepati janji tentang masa depan yang cerah bagi mereka. Saudaraku, Nabi Yehezkiel mempunyai iman yang teguh, setia menjadi penjaga Israel. Demikian juga dengan kita. Sebagai penjaga iman kita dan penjaga iman orang-orang lain yang sudah jatuh dalam dosa, kita diajarkan mempunyai iman seperti Yehezkiel. Kita harus berani menegur, kita harus berani mengingatkan, kita harus membawa orang kembali kepada kebenaran. Adalah tugas setiap kita ketika kita mengetahui ada yang salah dengan orang di sekitar kita, supaya mereka kembali bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Namun tetap dengan landasan kasih yang dikuatkan di dalam Roma 13 ayat 10 dikatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dengan begitu, kita sebagai orang percaya yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita harus menjalin persahabatan yang baik ketika kita mau menegur seseorang, agar orang tersebut mau mendengar perkataan kita dan menyadari apa yang sudah menyimpang yang dilakukannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja bagian kita adalah menyampaikan firman Tuhan dan memperingatkan orang-orang yang telah menyimpang dari jalan Tuhan, agar kelak Tuhan tidak menuntut kepada kita dan kita tidak akan mendapat hukuman karena tidak melakukan tugas dengan benar. Saudaraku, kematian Yesus Kristus di kayu salib semata-mata untuk menyelamatkan semua umat manusia. Tentu saja Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik,
seperti di firman Tuhan pada hari ini. Demikian juga Tuhan tidak menginginkan kematian kita, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Selayaknya kita melakukan tugas kita berjalan dalam kebenaran, dan kita menuntun setiap orang yang menyimpang agar bertobat. Kiranya di masa menjelang Paskah ini, kita kembali mengingat pengorbanan Kristus dan kita dapat berjalan dalam terang kasih Kristus. Selamat menjadi saksi Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan boleh kami lakukan, kami praktekkan dalam hidup kami. Kami bertutur kata dengan baik dan benar, dan mendengarkan hal-hal yang baik, sehingga setiap perjalanan hidup kami menjadi teladan bagi banyak orang. Dan kami harus berani mengingatkan hal-hal buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan, sehingga mereka kembali bertobat. Dan kami Tuhan tidak dituntut Tuhan untuk hukuman-hukuman yang harus kami terima, karena kami tidak memperkatakan firman Tuhan kepada orang-orang yang melupakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati kami sepanjang hari kami, dan kami menerima damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.